Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu surafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Yang berbahagia kaum muslimin muslimat, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, kebersamaan dalam rangka iftar dengan tema syarat menjadi seorang muslim. Alhamdulillah, dalam hidup kita sebagai umat Islam ya, kenikmatan yang terbesar kita yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat ini tidak ada bandingnya ya. Bagi seorang muslim ini suatu nikmat yang luar biasa. Nah, nikmat ini ada yang diperoleh memang sejak kita dari kandungan ya, karena bapak dan ibu kita seorang muslim begitu kan. Nah, ada juga nikmat Islam dan nikmat iman ini setelah dewasa. Itu diperoleh setelah seseorang dinyatakan menjadi mu'alaf ya, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, untuk menjadi seorang Islam itu sebagai agama ya. Nah, pemeluknya disebut dengan muslim ya, dengan muslim. Nah, alhamdulillah, tentu untuk menjadi seorang muslim tidak begitu saja otomatis ya, tetapi secara syar'i Allah memberikan syarat-syarat kita sebagai seorang muslim itu. Apa syaratnya barangkali semua sudah tahu ya, sudah tahu bahwa kita menjadi seorang muslim itu harus harus yakin dan percaya dengan rukun Islam ya, dengan rukun Islam. Saya yakin kita semua tahu tentang rukun Islam itu ya. Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril ya, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, ketika Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki gagah berjubah putih, berambut hitam, kemudian duduk di samping Nabi dan menanyakan apa itu Islam. Lalu dijawab Nabi bahwa Islam itu ialah kita bersahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah ya kan. Yang kedua, melaksanakan perintah sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah puasa seperti sekarang ini pada bulan Ramadan. Yang kelima itu adalah naik haji jika mampu ya. Rukun iman, rukun Islam ini dilengkapi juga sebagai syarat seorang muslim itu harus percaya juga dengan rukun iman ya. Dalam hadis yang sama ya, dalam hadis yang sama bahwa malaikat Jibril juga menanyakan apa itu rukun iman ya. Nah, rukun iman itu kita percaya kepada Allah, dijawab Rasul begitu, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Nah, para jamaah sekalian, saya yakin kita semua sudah hafal ini dari kita SD ya, bahkan dari TK, apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam ya kan. Yang jadi pertanyaan adalah bahwa sejauh mana ya, sejauh mana rukun Islam itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, kehidupan sehari-hari kita. Ini yang menjadi syarat ya.
Misalnya katakanlah syarat pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, kita gampang sekali ya, gampang sekali mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ini merupakan rukun Islam, syarat kita sebagai seorang muslim ya. Nah, di sini ada sebuah ketauhidan yang menjadi landasan hidup ya kaum muslimin muslimat. Itu tidak ada tawar-menawar bahwa seseorang itu menjadi muslim atau menjadi non-muslim itu terletak di pengakuan dia di syahadat ini ya. Pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu gampang sekali kita ucapkan. Barangkali ini sebagai apa namanya ya? Sebagai mengingatkan kembali, mereview kembali apa-apa yang sebagai syarat ketika sebagai seorang muslim itu, ini kita ingatkan kembali, menyegarkan kembali supaya bisa teraplikasi terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, begitu juga syarat kedua, misalnya sebagai seorang muslim itu kan sholat itu ya. Sholat 5 waktu. Sekarang pertanyaannya adalah, apa memang kita sudah konsisten dengan sholat kita 5 kali sehari itu ya? Apakah memang sudah tepat waktu? Ya kan? Ini yang menjadi masalah sebagai syarat seorang muslim itu. Nah, yang ketiga ya, zakat. Zakat, apakah selama ini kita sudah membayar zakat kita misalnya? Saya misalnya sebagai seorang dosen, apakah benar-benar sudah membayar zakat penghasilan saya, begitu kan? Nah, begitu juga dengan harta-harta yang lain, apakah sebagai seorang muslim, syarat ini sudah kita penuhi atau belum? Membayar zakat penghasilan, zakat harta bergerak kita, begitu kan? Membayar zakat perhiasan, misalnya seorang muslimat, begitu kan? Selain misalnya mempunyai perhiasan emas dengan ketentuan tertentu, selain yang dipakai, yang disimpan ini, itu wajib dibayar zakatnya ketika sampai nisab atau haulnya, begitu ya. Nah, begitu juga dengan puasa. Nah, seperti bulan Ramadan ini menjadi sebuah kewajiban ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah itu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa ya. Berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini menjadi syarat juga kita sebagai seorang muslim. Kalau misalnya tidak berpuasa, maka syarat sebagai seorang muslim itu hilang ya, hilang atau kurang. Nah, ini yang perlu kita ingatkan kembali dalam implementasinya. Yang kelima, rukun Islam yang menjadi syarat seorang muslim itu adalah naik haji jika mampu ya. Wah, ini memang syarat yang agak berat sedikit, begitu ya. Berat sedikit ketika kita harus laksanakan. Nah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, terutama yang saat ini sedang melaksanakan saum di bulan puasa, mari syarat-syarat kita sebagai seorang muslim itu kita hidupkan kembali, kita kenang, tidak hanya kita lafalkan di mulut saja, tapi benar-benar kita pahami, kita hayati. Jangan-jangan syahadat saya kurang pas selama ini ya. Jangan-jangan sholat saya kurang sesuai tuntutan. Jangan-jangan zakat saya banyak yang kelewatan, begitu kan. Nah, jangan-jangan puasa saya juga kurang bagus ya. Seperti tahapan-tahapan puasa yang disampaikan oleh penceramah-penceramah sebelumnya, bahwa puasa itu punya tingkatan. Nah, mudah-mudahan puasa kita tahun ini berjalan tunai sebulan penuh, dan kita akan mencapai sebuah tingkatan output atau gong dari puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keimanan dan kesehatan kepada kita, dan kita dipertemukan dengan puasa tahun yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.